Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan sidang sengketa ijazah di Komisi Informasi Pusat dengan tuduhannya adalah ijazah Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia adalah palsu, dari tim pemohonnya adalah Bon Jovi, singkatan dari bongkar ijazah Jokowi. Nah, yang akan kita fokuskan untuk video kali ini adalah percakapan dari Ketua KIP dan juga anggotanya ke KPU RI dan juga Surakarta. Nah, salah satu poin yang aku tangkap di sini, kenapa ini adalah menjadi salah satu bahan analisa dari tim KPI adalah KIP maksudku, itu adalah pengen mencari tahu, mengklarifikasi pada saat Pak Jokowi dulu mendaftarkan diri pada Pilkada di Solo tahun 2005 dan juga 2010. Itu kalau nggak salah kan itu 2 periode ya Pak Jokowi di Solo, tapi tidak selesai periode yang 2010, kemudian mendaftarkan ke Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012, nggak selesai juga menjabat sebagai gubernur, lanjut lagi mendaftarkan kepada Pilpres di tahun 2014, akhirnya 10 tahun menjabat atau 2 periode sampai 2024. Please correct me if I'm wrong, kalau ada tanggal-tanggal yang terlewatkan terkait dengan pendaftarannya Pak Jokowi dari levelnya wali kota sampai presiden. Nah, poinnya adalah ini sepertinya pengen menjawab pertanyaan dari sebagian tim yang yakin bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu terkait dengan banyaknya foto-foto yang beredar di masyarakat dan juga sosial media tentang 2 gelar, teman-teman. Ini kan ada beberapa foto ya. Yang pertama itu adalah foto terkait dengan kayak waktu Pilkada Solo, ada kata-katanya kan bersih dan bermartabat, berseri tanpa korupsi, IR H. Joko Widodo FX Hadi Rudiatmo. Ini adalah wakil wali kota Solo ya. Artinya adalah kalau memang betul ini adalah sumber yang valid, apakah gelarnya Pak Jokowi itu IR atau DRS? Karena di foto yang lainnya juga ada, teman-teman. Ini fotonya bukanlah foto yang dari partai politiknya ya, tapi lebih kepada sebuah perusahaan, kunjungan wali kota Solo ke PT Sritex, Bapak Dr. Andes Joko Widodo. Tentunya ini bukan data yang valid ya, karena kalau ini kan yang melakukan pencetakan, penulisan, bisa aja pihak ketiga bukan timnya Pak Jokowi. Nah, tetapi dengan adanya kayak kecurigaan, sebenarnya gelarnya itu Dr. Andes atau IR, ini mau diklarifikasi lewat pendaftaran dulu pada tahun 2005 ya, dan juga 2010 ya, waktu mendaftarkan sebagai wali kota Solo. Gelarnya Pak Jokowi ini apa begitu? Ini akan menjurus ke situ semuanya. Nah, kita bahas poin yang pertama adalah yang disampaikan dari Ketua KIP ke KPU RI dan juga Surakarta, mengatakan bahwa harusnya nih ya, kalau mengacu ke Undang-Undang Pengarsipan, menurut Ketua KIP, minimal data-data negara seperti ini, minimal itu adalah 5 tahun harus di dalam penyimpanan. Oke, logika 2005 yang dicari sekarang sudah 2025, artinya 2010 sudah dihapus, itu tidak melanggar aturan ya, kita harus fair ya. Tetapi ada beberapa yang janggal di sini terkait dengan BAP, berita acara pemusnahannya. Karena beberapa kali ditanyakan tim dari KPU Surakarta ataupun RI ya, tentang BAP-nya ada nggak pada saat pemusnahan? Karena mereka mengatakan musnah. Musnah itu ternyata terminologi yang dimaksudkan adalah mereka nggak tahu keberadaannya di mana, sudah dimusnahkan atau belum. Adalah hal yang janggal, tidak ada berita acara pemusnahannya karena ini akan melanggar hukum yang hukumannya itu ada denda plus juga hukuman 10 tahun penjara. Oke, kita coba simak dulu cuplikan yang pertama pada saat sidang yang menurut aku kesannya ini kayak antara dosen sama mahasiswanya. Yang mahasiswanya adalah ya dari KPU dan juga KPU Surakarta, RI dan juga Surakarta. Ini mengacu ke Undang-Undang Kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun aktif dimusnahkan? Kunjung harap benar ya. PKPU ya, PKPU-nya KPU RI. Yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan Aturan tersebut memang benar sih teman-teman. Aku udah ngeliat ya ada arsip yang bersifat musnah.
Terus juga yang sifatnya lagi itu adalah aktif, inaktif. Misalnya nih ya, kalau aku lihat dari PDF file yang aku download di sini, itu totalnya ada berapa ini ya? Ada puluhan lembar lah ya. Tapi dari sini bisa ditunjukkan bahwa memang rata-rata disimpan, baik itu secara aktif atau inaktif, itu cuma setahun, 2 tahun, paling tinggi itu adalah 5 tahun atau 10 tahun. Jadi ada jangka waktu penyimpanan kan dikategorikan menjadi dua, ada aktif dan inaktif. Nah, bedanya adalah kalau aktif itu masih disimpannya dengan sangat baik di tempat yang bisa disentuh atau dilihat untuk referensinya. Tetapi inaktif itu sudah ditaruh di gudang. Tapi poinnya adalah semuanya tidak dimusnahkan. Rata-rata sih kalau aku lihat ya, ada yang 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 5 tahun, artinya 10 tahun. Tidak ada yang sampai puluhan, belasan, itu nggak ada aku lihat di sini. Memang yang disampaikan dari tim KPU Surakarta itu adalah betul. Tetapi yang janggalnya adalah, ini adalah aturan PKPU RI 17 tahun 2023, which is ini belum 2 tahun, sekarang 2025. Secara aturan ini kayaknya mereka juga tidak menyalahi ya, karena poinnya adalah mereka melakukan penyimpanan retensi dari berkas-berkas pilkada atau berkas-berkas yang lain itu dengan sesuai aturan. Tetapi yang anehnya adalah BAP-nya begitu loh. Arsip yang bersifat musnah dan tetap, apakah betul seperti itu? Nanti kami pelajari lagi karena di luar fungsi kami. Pertanyaan dari Ketua KIP kepada ke KPU RI dan juga Surakarta. Karena memang pasalnya tuh ada banyak sekali, harus dilihat jenis-jenis dokumennya apa saja, ada berapa tahun dan sekian tahun. Tapi rata-rata memang adalah maksimal aku lihat di sini sesuai PKPU RI tahun 2023 nomor 17 adalah 10 tahun. Kalau kita hitung-hitung dari Pilkada Solo 2005 10 tahun ya artinya 2015 sudah dimusnahkan. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, ada nggak berita acara pemusnahannya di 2015 begitu? Kan tidak ada, dikatakan mereka tidak mengetahui. Musnah di sini adalah bukan berarti mereka sudah membakar, memusnahkannya biar efisiensi tempat atau seperti apa, tapi mereka nggak tahu di mana keberadaannya. Nah, bahkan Roy Suryo dalam wawancaranya mengatakan begini, semua berkas mantan Presiden Republik Indonesia itu bisa dijumpai di KPU Nasional, kecuali katanya adalah miliknya Pak Jokowi. Kalau yang di reverse ini adalah KPU Nasional pendaftaran awal, artinya kan pendaftaran di tahun 2000 berapa itu Pak Jokowi kayaknya 2014 ya, Pilpres 2014. Nah, Roy Suryo pengen ngecek sebenarnya adalah ijazahnya. Coba dicocokin antara tahun 2014 dengan ijazah yang sekarang sedang diamankan di Polda Metro Jaya. Kalau untuk itu aku yakin banget ya, kalau 10 tahun terakhir aku rasa ijazahnya Pak Jokowi ini bakal sama, karena dengan penyidik dari Polda Metro Jaya sudah mengkategorikan autentik dan identik, itu kan sudah mengindikasikan bahwa ya kami melakukan analisa dari tim lapor menggunakan ijazah asli, dan Polda Metro Jaya nggak mungkin gegabah dan konyol begitu aja mengatakan bahwa mereka menjadi tersangka kalau nggak ada alat bukti yang kuat. Tetapi kunci dari tim Roy Suryo CS ini kayaknya bisa melawan balik timnya Pak Jokowi adalah kalau berhasil menemukan ijazah yang didaftarkan di tahun 2005 atau 2010 pada saat pilkada di Solo. Tetapi kalau untuk yang pilkada Jakarta ataupun juga yang di Pilpres 2014, aku rasa sudah sama begitu. Tetapi kan ini hanyalah asumsi ya, karena harus melihat secara langsung. Tapi bagaimana dong? Sekarang dari tim KPU-nya, baik RI dan juga Surakarta mengatakan tidak ada buat tahun-tahun tersebut. Apa yang bisa dilakukan untuk mengklarifikasi itu semua? Ya, suka tidak suka, rely kepada apa yang ada sekarang ini. Terus juga, sudah sesuai jadwal kah pemusnahannya? Ini yang susah dicarikan BAP-nya. Karena kalau memang ngikutin aturan PKPU 2023, kita pengen tahu aturan di KPU sebelum tahun 2023 seperti apa. Kalau ini kan yang terbaru rata-rata aku lihat maksimal ada yang 10 tahun ya, tapi rata-rata sih paling cuma 4 atau 5 tahun.
Bagaimana dengan peraturan sebelum tahun 2023? Bagaimana? Karena salah satu hal yang konyol aku tangkap dari nadanya Ketua KIP ini berbicara di sidangnya adalah biasanya dokumen negara itu minimal banget 5 tahun, bahkan juga bisa di-keep selamanya karena merupakan bagian dari sejarah. Tapi kita juga harus fair, ini kan di 2005-2010 Indonesia termasuk negara berkembang, kampus UGM aja yang dikategorikan salah satu kampus terbaik di Indonesia. Kita lihat kemarin di sidangnya juga tidak memiliki sistem dokumentasi yang baik. Apa kabar KPU gitu loh. I'm so sorry, KPU juga punya banyak jejak digital yang negatif lah ya. Nggak perlu aku sebutkan satu persatu. Ya misalnya yang terbaru adalah kayak ada salah satu ya konyol yang menyakiti masyarakat Indonesia menggunakan fasilitas negara yaitu dengan pesawat jet yang sekian puluh miliar, padahal itu kan bisa menggunakan pesawat komersial pada umumnya. Berapa banyak uang negara itu dihabiskan. Dan masih banyak lagi cerita lainnya karena KPU juga jejak digital tidak baiknya itu ada banyak di Indonesia. Nah, kemudian juga dokumen negara yang dimusnahkan itu harus ada BAP-nya. Kalau terbukti ada pelanggaran hukum, ini jelas akan ditindak dan hukumannya adalah 10 tahun penjara, plus juga dengan denda material. Ini yang diingatkan dari salah satu anggota KIP di sini. Jujur ya teman-teman, banyak masyarakat dan termasuk aku yang kita itu masih berada di tengah-tengah antara percaya atau tidak percaya. Dengan melihat sidang ini, ada banyak kejanggalan yang kesannya kayak kok sulit banget ya mencari jejak digital pelaporan atau pendaftaran Pak Jokowi dulu pada saat mendaftarkan sebagai kepala daerah, baik di Solo ataupun juga Jakarta, bahkan juga untuk presiden. Itu ngebuat kita secara logika, kok sebegitu sulitnya, cuma ditunjukkan doang. Tetapi ada yang ngebuat sisi yang meyakinkannya adalah pada saat Polda Metro Jaya dengan tegas mengatakan dalam sidang ini bahwa kami sudah menguasai ijazah aslinya Pak Jokowi, kemudian KHS, KRS, data-data nilai kuliahnya, dan berbagai macam berkas yang katanya ada ratusan menjadi salah satu barang bukti di situ. Itu kita yakin, wah Pak Jokowi asli di sana. Apalagi UGM juga mengatakan dengan tegas bahwa Pak Jokowi adalah alumninya dari Fakultas Kehutanan. Tetapi di sisi lain, kalau memang semua itu sudah on the right track, kenapa ada hal-hal janggal seperti ini? Apakah ini pure murni karena dari kelalaian manusia, human error dari lembaga-lembaga tersebut yang efeknya ngebuat citra Pak Jokowi rusak? Atau justru ini malah dilakukan untuk melindungi kebenaran yang sebenarnya seperti keyakinan dari timnya Roy Suryo CS di Bon Jovi, bongkar ijazah Jokowi. So itu dulu bisa aku update mengenai kasus ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Ijazah Asmara. Sampai jumpa.